فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan pembangunan Masjid Quba. Paham ya? Kita akan bahas seputar itu sekarang ya. Karena kaitannya nanti pantun yang kemarin kita baca itu kan Rasulullah mulai melakukan sholat yang rubaiyah, dilakukan 4 rakaat ketika hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah baru dikerjakan yang rubaiyah itu 4 rakaat. Adapun dulu ketika di Mekah yang rubaiyah dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Paham ya? Mulai sempurna ketika di Madinah. Nah, sekarang berikutnya kisah pembangunan Masjid Quba. Qala al-mu'allifu asbahullah summa banal masjida fi Quba'in wa masjidal Madinatil Gharra'i. Kemudian beliau membangun Masjid Quba, membangun masjid di tempat namanya Quba, dikenal Masjid Quba sekarang, dan Masjid Madinah Al-Gharra'i yang senantiasa bersinar dan bercahaya. Syahidnya mana syahidnya? Bangun 2 masjid. Quba dulu, baru Masjid Nabawi. Kita lihat kisahnya. Tsumma banal masjid al-masjid al-ma'ruf, masjid yang ma'ruf yang dikenal. Kalau antum umrah biasanya sama travel atau pihak-pihak tertentu diajak ziarah ke Masjid Quba ini biasanya. Tapi kalau mandiri harus nyari sendiri. Tapi kalau travel biasanya diajak jalan-jalan Masjid Jin juga ada sana. Paham ya? Ke Masjid Quba, banyak beberapa masjid sana ya. Nah, Masjid Qiblatain juga ada Masjid Qiblatain sana. Karena apa? Karena barakallahu fiik, waktu itu ketika sedang sholat kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Kemudian datang syariat pindah kiblat, langsung mereka berputar berbalik arah ke Ka'bah, dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Untuk kisahnya panjang ya, yang jelas di sana banyak masjid lah yang ada sejarahnya gitu. Bisa dipahami. Nah, ini sekarang Masjid Quba. Fi Quba'i al-mantiqah al-ma'rufah, nama tempat yang ma'rufah dikenal. Bagi kita mungkin enggak terkenal ya, tapi di mana ma'ruf Quba itu. Wa hiya taqa'u janabul Masjid Nabawi. Yang mana Masjid Quba ini terletak di bagian selatan Masjid Nabawi. Bagian mana? Selatan Masjid Nabawi. Bisitati kilowatt takriban. Kurang lebih 6 kilo. Dari Masjid Nabawi. Paham ya? Nah, itu jaraknya. Jadi nama tempat namanya Quba, nama tempat yang terletak bagian selatan Masjid Nabawi. Paham ya? Berapa kilo tadi? 6 kilo kurang lebihnya. Paham ya? 6 kilo kurang lebihnya jaraknya dari Masjid Nabawi. Fa'awal ma fa'ala, karena Masjid Nabawi itu kalau antum mau Masjidil Haram jauh loh. Jauh sekali. Paham ya? Naik bis saja sekitar 4 jam. 3 jam setengah dari Madinah ke Mekah. Itu jaraknya segitu. Paham ya? Tapi sekarang sudah ada kereta api cepat. Paling-paling 1 jam setengah atau 2 jam sampai kereta api. Dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Paham ya? Cuma harganya mahal. Kalau bis itu mungkin murah harganya, tapi jaraknya tadi itu 4 jam lebih. Paham ya? Itu jarak di Madinah ke Mekah. Mungkin orang kira dekat kan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ternyata jauh jaraknya itu. Jauh sekali. Nah, 4 jam ya sini mana kira-kira? Gombong ya? Nah, itu. Lumayan kan? Nah, seperti itu. Nah, jauh. Kita lihat sini barakallahu fiik. Fa'awalu ma fa'ala alaihi salatu wassalam 'inda wusulihi litilkal mantiqah, maka pertama kali yang Rasulullah lakukan ketika sampai di tempat tersebut, waqad nazala fi dari Bani Amr bin Auf, yang mana waktu beliau singgah di rumahnya Bani Amr bin Auf, binaan hadzal masjid al-mubarak. Pertama kali yang beliau lakukan adalah apa? Bina'u hadzal masjid al-mubarak, membangun masjid yang mulia ini. Jadi kalau antum suatu ketika buka lahan, misalkan ada lahan sawit lah. Lahan sawit yang mungkin ingin bikin pemukiman di situ, pertama kali bikin apa? Masjid dulu. Karena apa? Tempat ibadah dulu. Masjid dulu dibikin, setelah itu nanti baru rumah-rumahnya. Jangan bikin rumah dulu. Karena tempat ibadah perlu gitu loh. Masjid dulu dibikin, nah nanti baru beberapa orang yang ada di situ makmurkan masjid tadi sambil bikin rumah setelahnya. Itu triknya gitu memang. Lihat Rasulullah pertama kali datang langsung bukan bikin rumah dulu, masjid dulu. Paham ya? Nah, kita lihat
Wa hadha yadullu ala anna al-wajib an yakuna al-masjid huwa awwal ihtimamatil muslim. Sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang wajib adalah masjid itu pertama kali yang diperhatikan penuh oleh orang muslim. Karena orang sholat itu loh. Ya kan kalau bikin rumah dulu dia harus pergi. Bikin rumah dulu harus pergi ke masjid jauh. Ya kan? Dia misalnya buka ladang sawit 5 hektar lah. 5 hektar luas 5 hektar. 1 hektar dan luas sekali kan. Nah, mau dibikin pemukiman, masjidnya di luar jauh sekali. Nah, pertama kali dia masuk bangun rumah harus keluar ke masjid jauh. Bikin masjid dulu. Wakaf lillahi ta'ala, kemudian sholat di masjid itu. Jadi pahami ya, ini lihat ini bagus sekali kisahnya. Wa idza sakana fi mantiqah kana fi muqaddimati ma yanbaghi an yu'na bihi. Maka apabila dia tinggal di suatu negeri, suatu tempat, maka yang pertama kali sebagai muqaddimah pembukaan yang selayaknya adalah apa? Yang diperhatikan penuh dengannya masjid. Mafhum insyaallah. Masjid enggak harus mewah loh ya. Intinya dimakmurkan. Banyak masjid yang besar, megah, mewah, tingkat, ternyata apa? Yang sholat sedikit. Perhatikan ya, yang sholat teman sedikit. Itu pun kadang muadzin sama apa? Sama imamnya. Muadzin udah tua kadang. Paham ya? Nah, Allah musta'an, banyak sekali masjid seperti itu. Qala Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Berkata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, diperhatikan, walamma halal rikabu an-nabawi bil Madinah. Maka tatkala rombongan, barakallahu fiik, rombongan Nabi sudah sampai di Madinah, wa kana awal nuzulihi biha fi dari Bani Amr bin Auf. Pertama kali beliau singgah di tempatnya ini. Tempat siapa? Rumahnya Bani Amr bin Auf. Paham? Wa hiya Quba. Namanya kampung tersebut Quba. Kama taqaddam sebagaimana kita lewati. Fa aqama biha aksar maqil. Khilaf ini ya. Maka beliau singgah tinggal di situ. Paling banyaknya makilah yang dikatakan berapa hari? Sintain wa ishrina lailah. Sintain wa ishrina lailah. Ada yang mengatakan 22 malam. 22 malam. Wa qila tsamina asyrah lailah. Ada yang mengatakan 18 malam. Ya malam mungkin dihitung hari gitu ya. Wa qila bid'u asyarah, bid'u asyrat lailah. Ada yang mengatakan barakallahu fiik 13 hari sampai 19 hari. Paham? Di situ ada situ. Diartikan hari kan? Jadi maksudnya adalah ada yang mengatakan 22 hari, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 13 sampai 19 hari. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Jadi kalau antum lihat artikel bid'un itu ngartikannya bilangan 3 sampai 9. Bid'un wasittun berarti apa? 63 sampai 69. Bid'un wasab'un berarti berapa? 73 sampai 79. Itu lafaz bid'un, ingat-ingat. Bid'un itu lafaz untuk bilangan 3 sampai 9. Mafhum? Nah, ngartikan jangan apa bingung. Bid'un wasab'un berarti 63 sampai 69 itu. Paham ya? Nah, kalau bid'un wasab'un berarti berapa? 73 sampai 79. Nah, bid'ah asyar berarti 13 sampai 19 hari. Wa qala Musa bin Uqbah salatsa layalin, ada yang mengatakan juga 3 malam atau 3 hari. Wal ashhar ma dzakara Ibnu Ishaq wa ghairu, yang paling masyhur ada sebagaimana disebutkan Ibnu Ishaq dan juga yang lainnya, annahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu aqama fihim bi Quba, bahwasanya beliau tinggal bersama mereka di Quba min yaumil Itsnin, dari hari Senin ila yaumil Jumat, sampai hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ya 5 hari. Tapi itu yang paling masyhur. Sudah pahami ya? Nah, waqad assasa fi hadzal muddah al-mukhtalaf fi miqdariha, dan sungguh telah dibangun, beliau membangun pada waktu yang diperselisihkan batasannya ini diperselisihkan tadi kan waktunya. Ada yang mengatakan sekian hari. Sungguh beliau telah membangun di situ apa? Alamat karena apa yang kami sebutkan Masjid Quba, yang dikenal dalam surat apa? Surat Taubah itu adalah Masjidun Ussisa 'ala Taqwa, itu Masjid Quba. Kita lihat, wa huwa masjidun syarifun fadil, yang mana itu masjid yang mulia, yang punya keutamaan. Nazala fihi qaulullah azza wa jalla, ya, yang mana perkataan Allah Ta'ala turun mengenai masjid tersebut, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Itu masjid apa? Quba. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan pada min awal yaum, dari awal hari dibangunnya masjid tersebut, ahakku, lebih berhak antakuma fi, ditegakkan salat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalamnya ada para lelaki yuhibbuna, yang mereka mencintai yang yatahharu, mencintai atau menyukai bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin.
Bedakan mutahhirin dengan barakallahu fiik, mutatahhirin. Paham ya? Di mutatahhir dengan mutahhirin, dengan mutahhir itu beda. Paham ya? Kalau mutatahhir itu orang yang bersuci. Paham ya? Sedangkan kalau mutahhir yang diinginkan adalah mutatahhir, cuman karena ada perubahan sharaf, berarti yang diinginkan adalah orang yang bersuci. Karena beda lah ya, seperti ayat yang mengatakan yamassuhu ilal mutahharun, itu para malaikat itu, bukan manusia. Paham ya? Nah, jadi dalil yang mengatakan bahwa enggak boleh nyentuh mushaf kecuali orang yang suci itu salah. Penafsiran dengan lafaz itu salah, karena yang mutahhar itu yang disucikan malaikat. Kalau manusia bukan sucikan, bersuci, mutatahhir. Paham ya? Nah, mutahhirin ay mutatahhir. Bisa dipahami enggak? Manusia bersuci atau disucikan? Bersuci, mutatahhir. Sedangkan para malaikat kan disucikan mereka. Nah, seperti itu. Kama natakallamna fi taqrir dzalik wa tafsir, sebagaimana kami telah membicarakan di dalam menetapkan hal tersebut dalam tafsir. Wa dzakarna al-hadits alladzi fi sahih Muslim annahu Masjidul Madinah wal jawab anhu. Dan juga kami menyebutkan dalam hadis tersebut yang ada dalam sahih Muslim bahwasanya itu yakni Masjid Madinah dan jawabannya. Paham ya? Karena apa? Karena istilahnya ada yang mengatakan masjid itu Masjid Nabawi, ada yang mengatakan Masjid Quba, tapi yang masyhur yang ma'ruf Masjid Quba. Paham ya? Nah, yang terakhir, wa Masjid al-Madinah al-Gharra ay bana sallallahu wasallamu alaihi Masjid al-Madinah. Masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Cuman yang dinaskan dengan keutamaan cuma 3 masjidnya. Dinaskan dengan keutamaan pahalanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Paham ya? Salatu fi Masjidil Haram ta'dil 100,000 salat. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa? 100.000 kali salat. Wa salatu fi Masjid hadza, Masjid Nabawi maksudnya, ta'dil 1,000 salat. Sebanding dengan 1.000 kali salat. Paham ya? Wa salatu fi Masjidil Aqsa ta'dil 500 salat. Paham ya? Sedangkan salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali salat, 1 kali salat. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kalau antum posisi di sana misalkan, diperbanyak salat di Masjidil Haram, ada kesempatan. 1 kali salat dibandingkan 100.000 loh. 100.000 itu kan banyak sekali itu. Naam. Kita lihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ishtara makanah. Masih panjang ternyata ya Afan ya. Ternyata anagraf pendek masih panjang. Insyaallah yang ini besok ya. Para pertemuan yang akan datang, yang jelas kita ambil faedah bahwasanya pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah beliau singgah di rumah Bani siapa? Amr bin Auf tadi ya. Di sana di tempat namanya Quba bangun masjid. Masjid pertama kali dibangun di situ. Paham ya? Rasulullah bangun. Nah, karena apa? Karena ya untuk aktivitas berikutnya biar ada tempat untuk salat, untuk ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.